Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi dan sudah terhubung dengan Gubernur Gorontalo, Bapak Rusli Habibie. Selamat malam, Pak Gubernur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, mungkin Anda mengikuti perbincangan kami sebelumnya ya Pak ya, di dua segmen sebelumnya. Informasi terbaru kita mengikuti bahwa akhirnya Anda dan Bu Risma sudah saling memaafkan begitu Pak ya? Iya. Nah, ya? Gimana Mbak? Ya akhirnya katanya sudah saling memaafkan ya Pak. Ibu Risma berkirim pesan Ibu ke Risma istri. Udah kirim WA ke istri saya. Tolong maturkan ke Bapak jika ada yang salah selama kunjungan saya di Gorontalo. Saya langsung balas ke HP beliau juga udah dibuka tapi belum dibalas. Dan kemarin saya kumpulkan Mbak. Saya kumpulkan kan cuma masalah data. Pendamping PKH, Kepala Dinas Provinsi Gorontalo, perbankan yang menyalurkan itu dana, saya kumpulkan semua. Ternyata memang betul-betul data itu gak ada yang benar. Baik itu BPJS, PKH, segala macam. Nah itu mungkin membuat Bu Risma marah. Ternyata memang ada masalah di data ya Pak ya? Ada masalah. Contohnya Bu, saya pernah turunkan ASN saya sebanyak 4.500 orang. Saya suruh teliti hanya untuk BPJS. Karena BPJS kan menaik kesehatan. Saya turunkan 4.500 tenaga honor maupun ASN. Menghasilkan 47%, data itu tidak valid lagi. Ada yang sudah tidak ada yang sudah meninggal, ada yang sudah jadi anggota DPRD, tapi masih terima itu. Nah ini yang harus kita perbaiki. Dan saya waktu zamannya Pak Idrus Marham sampai dengan Pak Ari, saya sudah sampaikan mereka begitu. Agar data ini diupdate. Pak Gubernur, artinya setelah kemarin Anda juga sempat tersinggung dan marah, kemudian bisa menerima bahwa kemarahan Bu Risma ternyata beralasan. Alasannya benar. Ada data yang salah. Ketika seorang koordinator PKH Kabupaten Gorontalo, namanya Fajar, ditanyakan. Dia menanyakan begini. Masalah pencoretan data, tadinya ada bulan sekian, sekarang nggak ada lagi. Kenapa dicoret Bu? Itu yang membuat Ibu Risma tersinggung. Anda juga sempat tersinggung awalnya Pak ya? Saya melihatnya begini Mbak, dari sisi, nggak ada unsur politiknya ya. Dari sisi etika pemerintahan. Saya cuma melihat gitu. Saya takutnya Ibu Risma itu datang ke daerah orang lain lagi. Kalau masih begitu dengan modelnya marah-marah, ada orang yang sumbu pendek, dilawan, bahkan mungkin apa yang terjadi kan jadi malu Mbak. Itu saja. Mudah-mudahan terakhir itu. Gorontalo. Saya nggak ada tujuan apa-apa. Dan sudah memaafkan, bahkan petugas PKH yang sempat ditusuk 2 kali itu, saya sudah ajak ke rumah, di video, dan sudah bisa maaf juga ke Ibu Risma, memaafkan Ibu Risma. Sebagai orang tua. Akhirnya sudah selesai itu masalahnya Pak ya. Kemudian akhirnya kan ini Kepala Dinas Sosialnya dicopot Pak oleh Bupati. Artinya memang ada itu ya Pak ya, kesalahan atau dispute masalah data, dan tidak hanya itu, katanya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Bu Menteri. Nah, itu saya nggak tahu. Itu ranahnya Bupati. Yang jelas kemarin siang, dari pagi sampai siang, saya sudah kumpulkan semua. Bank untuk membayar, kantor pos membayar, terus seluruh pendamping PKH, SK, kecamatan, semua saya kumpul. Dan dengan kepala dinas Provinsi Gorontalo, saya arahkan. Ternyata memang semua itu datanya itu beradul. Dan saya pun sudah pernah katakan ke Pak Presiden, waktu kami para gubernur, 34 gubernur, dikumpul di Istana Bogor, terus membicarakan ke BPJS. Saya bilang, kalau begini terus Pak Presiden, datanya nggak perbaiki, ini akan terjadi dan bisa miskin di Indonesia. Orang sudah kaya didanai, orang sudah jadi pegawai masih disubsidi. Seperti itu yang terjadi di daerah. Nah ini harus dihimpun. Baik. Terima kasih Pak Rusli Habibie, Gubernur Gorontalo sudah bergabung bersama kami di dua sisi. Jadi sudah nggak ada unsur politiknya Mbak ya, nggak ada politik di situ.
Nggak ada unsur politik sama sekali. Oh iya, tidak ada unsur politik. Saya berbicara sebagai gubernur, Ibu Risma sebagai pejabat negara, sebagai menteri. Oke, baik. Ya. Terima kasih Pak RH. Ya. Terima Nah, kasih. selamat malam, terima kasih. Nah, oke, tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Gubernur. Ternyata memang dengan marah-marah ini terbongkar ada banyak data-data yang bermasalah begitu. Artinya apa yang dilakukan Bu Risma punya akses bagus juga, dampak bagus juga untuk memperbaiki kinerja staf-staf di bawah Kementerian Sosial akhirnya. Oh, Kang Ujang boleh menanggapi. Ya, sebenarnya tidak perlu marah juga. Di Cirebon saya melihat kemarin ya. Di data kemiskinan di Kabupaten Cirebon itu 13%. Tetapi dengan data Provinsi Jawa Barat berbeda. Coba dicek. Itu kan lucu juga. Artinya sebenarnya semua daerah itu kalau tolong dicek itu pasti bermasalah. Kan jangan diingat PKH ini program dari zamannya Pak SBY. Dan teman-teman saya di daerah itu semua pendamping PKH. Banyak. Enggak, poin saya adalah dengan marah-marahnya Bu Risma ini akhirnya ada loh memang data-data yang bermasalah. Nah, itulah sebenarnya hikmahnya. Kalau katakan ya, marah-marahnya sebagai karakter, tetapi tidak baik untuk diteladani gitu loh. Tetapi hikmahnya ada memang di situ. Ya kan, ya itu ya harus kita yang baik-baik kita ambil. Tapi tadi saya sepakat dengan Pak Gubernur ya. Takut ada orang yang bersumbu pendek. Kan saya kasih contoh. Ada gini Mbak, ada politisi waktu itu menegur seorang polisi. Politisi ini. Polisinya iya aja. Tetapi ketika ketemu saya di belakang, awas loh. Itu kurang ajar politisi itu kata di daerah ini. Artinya marah-marah itu gak cocok. Oleh karena itu ya kita Bu Risma ke depan gitu untuk menjaga nama baik beliau ya kan untuk apa sebagai menteri ya perlu juga untuk merubah sikap itu agar apa agar perjalanan karir dia menjadi baik begitu. Nah, itu ini menjadi penting. Masukan positif Mas Arya Bima kalau kita dengarnya hikmahnya ada yang bagusnya akhirnya data diperbaiki tapi ada juga catatan nih untuk masukan agar ya bisa diselesaikan dengan baik. Seperti Pak Gubernur bilang tadi kalau seandainya ketemu yang sumbu pendek bisa lebih berabe lagi urusannya. Berarti udah ada hikmahnya, udah diakui sama Pak Ujang. Tindakan Bu Risma itu ada hikmahnya. Berarti semua yang dia bilang tadi udah gini, ada hikmahnya sesuatu yang baik itu harus kita akui. Tetapi ingat karakter itulah sebenarnya yang mesti dirubah dari Bu Risma. Gini sih. Dan ini saya katakan dan itu juga kemarin saya berdiskusi dengan Pak Arief Wibowo. Dan itu karakter. Karena ya karakter itu yang tidak bisa dirubah. Oleh karena itu sebagai manusia gitu ya. Kan tidak perlu juga kita ke depan itu bagaimana Bu Risma punya strategi yang jitu, tidak harus marah-marah tapi efektif. Itu yang penting. Mungkin nggak tuh Bu Risma nggak usah marah-marah gitu. Sebagai koleganya Mas Arya Bima mungkin nggak dengan karakternya yang kenal Bu Risma. Ini memang Bu Risma ya kalau dalam teori komunikasi dia lebih condong ke low konteks. Dia akan lebih terus terang, dia akan punya kemampuan untuk menjelaskan terus terang, terbuka, tanpa basa-basi. Ya. Nah, Kang Ujang tadi mengurai apakah hal yang semacam itu bisa dihilangkan atau tidak, saya kok tidak terlalu yakin. Inilah Bu Risma menurut saya. Ini original. Kemarahan dia adalah sesuatu untuk meluruskan hal-hal yang salah untuk masuk ke sistem yang benar, bukan dalam konteks mengendalikan dan membangun citra. Maka tadi kalau ada yang tidak setuju kami hargai, kalau ada yang setuju kami terima kasih. Cara semacam itu. Tapi masukan dari Pak Gubernur boleh juga jadi catatan dong. Kalau seandainya ketemu orang yang juga ternyata suka marah-marah kan bisa jadi ribut. Bisa. Bagi saya biarin saja. Kalau itu efektif. Ini gini loh Mas. Persoalannya itu dalam konteks dan konten tadi. Konteksnya Kemensos dan situasinya juga extraordinary untuk yang saat ini ya. Untuk yang menyangkut data PKH ini kan sesuatu yang di mana-mana data itu banyak yang salah. Jadi Kang Ujang bilang begitu. Berarti ini tidak bisa dong dikerjakan dengan cara biasa-biasa. Ini harus ada shock terapi dong. Ini berarti ada satu perubahan, harus ada perubahan sikap dong, kan gitu kan. Ini tidak bisa dilakukan dengan senyum-senyum dong menurut saya ya. Nah, jadi dalam konteks kemarahan itu saya melihat arahnya adalah untuk meluruskan sistem yang saya katakan rutinitas yang deviatif tadi. Ini yang saya maksud dan ternyata dari dampak marah itu mengumpulkan PKH, mengumpulkan dinas sosial, ada sesuatu corrective action untuk melakukan satu pembenaran. Dan yang untung siapa sih?
Ya rakyat toh. Ya. Baik, Mosok sikap yang menguntungkan rakyat kita maki-maki di sini. Tanggapan ditahan dulu Prof, kita jeda dulu sebentar. Dua sisi akan kembali sesaat lagi.